Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dari surat Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik dari seekor ikan yang tinggal dan hidup di laut. Sekalipun habitat dari ikan yang hidup di laut, di mana banyak air mengandung air laut yang asin, tetapi yang menarik, tubuh dari ikan tersebut tidak ikut menjadi asin. Sekalipun air laut tempat ikan ini hidup itu asin, tapi tubuhnya, daging ikan itu tidak menjadi asin. Mengapa demikian? Ternyata seekor ikan itu memiliki insulasi atau kemampuan untuk mencegah mineral air laut meresap ke dalam tubuhnya dan dapat menyaring apa yang dibutuhkannya atau filterisasi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nampaknya kita perlu belajar seperti ikan yang hidup di laut, bahwa dia tidak terpengaruh dengan kondisi air yang asin tersebut. Nas hari ini mengatakan agar kita tidak serupa dengan dunia ini, sekalipun kita hidup di dunia, sekalipun kita tinggal di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita tidak boleh menjadi sama, menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Inilah perintah pertama di dalam nas firman Tuhan hari ini. Serupa dengan dunia itu berarti kita mementingkan diri sendiri. Serupa dengan dunia itu berarti adanya sikap materialistis, hedonis, suka berbuat dosa, tidak takut akan Tuhan. Inilah yang diperintahkan oleh Paulus kepada jemaat di Roma dan kepada kita pada saat ini. Jangan sampai kita terinfeksi oleh nilai-nilai dunia yang tidak menuruti Allah. Ada dua sikap manusia terhadap dunia. Yang pertama adalah imitasi, yaitu meniru dunia. Tetapi yang kedua adalah isolasi, yaitu menjauhi dunia. Kedua hal ini tidak dikehendaki oleh Allah. Karena kita harus ada di dunia ini, tetapi kita harus dapat mencegah pengaruh buruk dari dunia yang hendak meresap ke dalam hati dan pikiran kita. Kita harus memiliki insulasi, yaitu untuk mencegah hal-hal yang buruk untuk tidak kita lakukan. Dan kita juga harus memiliki filterisasi, menyaring mana yang baik, mana yang tidak baik. Demikianlah firman ini mengajak kita, dan hal itu mengarahkan kita menjadi orang yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini memang menawarkan begitu banyak sikap dan karakter. Bila kita tidak memfilter semua itu, maka kita bisa menjadi sama dengan dunia ini. Dunia yang dimaksud oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan. Demikian juga cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, bila dikatakan janganlah serupa dengan dunia ini, berarti perbuatannya, sikapnya, pikirannya, semua itu tidak boleh sama dengan dunia yang menjauhi firman
Tuhan atau yang bertentangan dengan firman Allah. Kita tidak hanya diperintahkan agar tidak berbuat jahat, tetapi kita juga diperintahkan agar kita tidak memiliki cara pikir yang sama dengan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah yang kedua di dalam firman Tuhan hari ini adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah dalam bahasa Yunani adalah metamorphosis, yang dipakai istilah bagi ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Bila dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, kita dituntut agar kita bermetamorfosis, agar kita berubah. Hari demi hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Hari demi hari cara berpikir kita menjadi manusia baru, manusia yang telah diselamatkan, bukan lagi manusia lama yang hidup di dalam dosa. Kita harus menjadi manusia yang terus berserah diri kepada Kristus agar diperbaharui menjadi manusia baru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mengalami pembaharuan budi di dalam Kristus sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan ini menginginkan kita untuk terus memperbaharui diri kita dan untuk terus menjaga hati dan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah yang maha besar, kasih-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang percaya yang telah Engkau selamatkan, yang telah Engkau bebaskan dari segala hukuman dosa. Karena iman kami kepada anak-Mu Yesus Kristus menjadikan kami orang-orang yang telah diselamatkan. Kami bersyukur firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami tidak boleh serupa dengan dunia ini, tetapi harus senantiasa dibaharui, harus senantiasa menjadi manusia baru, tidak sama dengan dunia, menjauhi perbuatan jahat, pikiran-pikiran jahat. Ajarlah kami ya Tuhan, agar kami seturut dengan firman-Mu. Biarlah hati kami semakin dekat kepadamu, dan ajarlah kami untuk berharap hanya kepadamu dalam segala ancaman dunia yang terjadi saat ini. Karakter-karakter yang tidak taat pada Tuhan, yang banyak hadir di tengah kehidupan kami, biarlah kami mampu untuk menjauhkan diri kami dari segalanya. Allah Bapa yang maha baik, berkatilah kami pada hari ini, segala aktivitas kami serahkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu di dalam pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas pada hari ini. Salam sehat. Tuhan memberkati.